Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, sahabat-sahabatku sekalian. Kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan menyitir beberapa bagian dari artikel yang dibuat oleh Kiai Haji Fakhrul Razi sebagaimana sebelumnya kami ulas. Nah, ada beberapa bagian yang belum saya baca dan mungkin Anda sudah membacanya karena yang dimuat di salah satu media online kami cantumkan di kolom deskripsi. Beberapa bagiannya itu terkait dengan kitab zaman, mungkin istilah yang lebih tepat itu adalah bukti zaman terkait dengan penentuan nasab seseorang atau silsilah leluhurnya. Kemudian juga berkenaan dengan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan pandangan beliau lagi-lagi terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang semua ini menurut saya tidak terlalu urgen untuk saya kupas karena nampaknya juga sudah ada ulasan yang lain. Hal yang menurut hemat saya tidak kalah pentingnya untuk ditanggapi adalah pernyataan beliau menjelang akhir tulisannya. Beliau menulis, "Hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya. Juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya. Kok tiba-tiba sekarang banyak orang kampung mendadak ngakunya keturunan Wali Songo dan otomatis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini semua diterima oleh mereka pembatalan nasab Bani Alawi dengan tanpa syarat. Apakah ini tidak lebih lucu dan konyol?" Dan seterusnya. Pada bagian ini yang menjadi konsen saya adalah sepi selama 12 abad, 1200 tahun kalau lengkapnya. Tapi hitungan abad itu kurang dan lebih karena kita hanya menghitung abad. Apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Gus Fakhrul terkait dengan 12 abad ini? Saya ulangi, hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad. Mungkin yang dimaksud adalah dari masa Wali Songo ke masa sekarang, menurut beliau 12 abad. Wali Songo kalau kita mau menghitung mulai dari Maulana Malik Ibrahim secara umum atau Ki Agus menulisnya, Wali Songo itu artinya era Wali Songo itu Ki Agus mencatat dari masa Sunan Ampel. Semuanya berada pada abad 15 Masehi. Kalau kita melihat lebih lanjut, Maulana Malik Ibrahim itu wafat dalam tahun Hijriah ya, seperti tertera dalam inskripsi makam beliau itu 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Artinya beliau wafat di abad 15 Masehi. Kemudian Sunan Ampel akan kedatangan beliau ke Jawa itu setidaknya ada 3 versi apabila saya melihat dari tulisan sejarawan Samsudduha yang khusus menulis Sunan Ampel. Setidaknya kalau saya juga melihat dari sini dikomparasi ke buku ini, Sunan Ampel tiba di Jawa dari Campa itu juga pada kisaran 1440-an. Yang dengan demikian apabila kita menghitung abadnya, maka sama-sama di abad 15. 21 dikurangi 15 berarti 6 abad yang lalu, tidak sampai 12 abad. Lantas apa yang dimaksud oleh Pak Kiai Fakhrul ini menulis 12 abad? Ini yang menjadi rancu dan menjadi pertanyaan saya. Apakah beliau salah ngetik atau bagaimana? Tapi yang pasti tulisan ini beliau sendiri yang mengirim ke salah satu grup WhatsApp
NU, yang di situ ada saya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud oleh beliau dengan menulis hari ini saya melihat mendadak banyak orang mengaku keturunan Wali Songo yang sepi selama 12 abad, tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya. Artinya arahnya kan turunan Wali Songo. Kok bisa 12 abad, Kiai? Saya ulangi, abad 15, sekarang abad 21. Hal lain berkenaan dengan pernyataan beliau tidak pernah dicatat dalam kitab di setiap zamannya, juga tidak ada lembaga nasab Wali Songo yang mencatat secara faktual warganya. Kok tiba-tiba sekarang banyak? Ini sepengalaman saya, keluarga kiai-kiai sebagian itu memiliki catatan keluarga yang dibuat dalam bentuk banian, umpamanya bani Sunan Cendana ke atasnya siapa, dan ke bawah juga begitu, biasanya dibagi sehingga dalam pencatatannya tidak terlalu numpuk, hanya galur silsilah ke atasnya dari pucuk yang dijadikan baninya ini nyambung kepada Sunan yang mana, dan seterusnya seperti itu. Dan apakah catatan-catatan itu harus ditulis dalam bentuk kitab, dan apakah yang dimaksud kitab itu kitab yang seperti ditulis dijual di toko-toko kitab, apakah seperti itu? Yang dimaksud kitab adalah ya tulisan dari kata Abah kan. Maka simpulannya, kalau sebelumnya saya menganggap bias, ini nggak jelas. Karena apa yang dimaksud dengan 12 abad ini? Apakah beliau salah tulis? Sekali lagi, kalau salah tulis kan beliau yang ngirim. Di sisi lain, kan mereka tidak mengagung-agungkan diri sebagai Wali Songo. Yang ada ini kan sebagian yang masuk di media. Di kampung saya banyak sekali. Dan saya mengetahui satu di antaranya yang seperti saya ulas di sini, salah satu peninggalan dari masa Sunan Derajat itu saya lihat, tetapi tidak semua orang tahu. Setiap hari biasa, tidak, apalagi membangga-banggakan, ngaku juga enggak. Nah, di sini menurut hemat saya, bijaklah kita di dalam menyikapi persoalan nasab ini. Kalau diarahkan kepada penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itulah mestinya yang dibantah, disanggah sesuai dengan data yang dapat menyangga, yang bisa diterima secara akademik, istilah sekarang kan. Nah, kaitannya dengan Wali Songo, sudah ada catatan-catatan yang dibuat oleh para sejarawan, diantaranya ada lagi Agus, berkaitan dengan silsilahnya. Nat mencatat, lantas di mana persoalannya sehingga Pak Kiai menulis seperti ini. Dan mudah-mudahan Pak Kiai Fahrur sempat menyimak video saya ini. Mohon jawabannya, Kiai 12 abad ini ngitungnya dari mana ke mana? Bagaimana menurut Anda? Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.